Apa yang Anda lakukan? Allah telah memilih kalian orang Arab di atas kaum yang lain. Dan bahasanya, sebagai pengantar pesannya kepada umat manusia di Al-Quran, Dia telah memilih Anda dan bahasa Anda. Nenek moyang Anda langsung melakukan dakwah, Alhamdulillah. Dari Atlantik ke Pasifik mereka melakukan dakwah. Dan mereka merasa nyaman. 800 tahun di Spanyol mereka bersenang-senang. Tapi di mana saudara-saudara kita? Mereka bersenang-senang. Tidak mendengar peringatan. Tidak mendengar peringatan. Mereka membaca Al-Quran, mereka melakukan tilawat Al-Quran, mereka terawihan, mereka membaca Al-Quran dan memahaminya. Allah berfirman, Kam tarkum jannatin wa uyun. Berapa banyak taman dan air mancur yang mereka tinggalkan. Wazun wa makanin karim. Dan tugu-tugu dan bangunan peringatan. Anda lihat, di sekitar sini. Tugu dan bangunan peringatan. Wa ni'matin kanu fiha fakihin. Dan kekayaan dan fasilitas hidup yang mereka gunakan untuk bersenang-senang. Kadzalika wa aurathnaha qauman akharin. Sehingga kami ciptakan kaum lain untuk mewarisi semua ini. Fama baqat alaihimus sama wal ardu wa ma kanu min zarin. Dan surga maupun bumi tidak meneteskan air mata untuk mereka. Tidak ada lagi rasa hormat kepada mereka. Mereka membacanya. Mereka mengerti apa artinya. Tapi mereka menertawa orang Mesir. Firaun yang bodoh. Anda tahu Allah memberi dia 9 tempat. Lihatlah semua kekayaan yang dimilikinya. Kemewahan yang ada di Mesir. Sungai Nil, taman, juga sultan-sultan. Semua yang mereka tanam dan pelihara. Dan mereka memiliki Abu Simbel dan apapun. Mereka memiliki monumen besar di Mesir. Pergi dan lihatlah bahkan sampai hari ini. Piramida. Mereka tidak habis pikir bagaimana mereka menyatukan batu-batu itu. Di antara 50 kaki, 10 batu bertumpuk-tumpuk. Jika Anda menumpuk mereka dan jika bergeser 1 inci di satu sisi dan 3 sudut di sisi lain, bagaimana Anda menyatukan batu-batu itu? Bagaimana Anda mendapatkan hal ini bersama? Selama 4.000, 5.000 tahun yang lalu, bagaimana mereka menyatukan batu-batu ini? Bahkan tidak ada satu celah untuk selembar kartu di antara 2 batu itu. Bagaimana? Mereka tidak dapat mengerti. Inilah yang mereka miliki. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mendengar peringatan. Jadi saudara-saudara kita di Spanyol menertawakan orang-orang Mesir yang bodoh itu. Fir'aun dan kaumnya. Orang-orang bodoh. Mereka tidak mendengar peringatan. Allah binasakan mereka. Saya bilang kalian yang bodoh. Kalian dalam bahaya. Tapi kalian melihat orang lain. Orang bodoh yang lain. Baghdad, Saman dan Bukhara. Dan Harun al-Rashid, Ma'mun al-Rashid. Benar-benar negeri dongeng. Kita hanya bisa menciptakan suasana seperti itu dalam film saja. Itu saja. Dalam kehidupan nyata tidak lagi. Apa yang terjadi? Di perbatasan Mongol. Kaum barbar. Anda ingin mengkhotbah Islam kepada mereka? Apa yang dapat mereka mengerti? Apa yang akan mereka mengerti? Tapi nenek moyang Anda bisa. Orang paling beradab di muka bumi ini. Kalian orang Arab. Di zaman jahiliyah kalian menikahi ibu tiri kalian. Apakah orang Mongol melakukan itu? Apakah orang Spanyol melakukan itu? Peminum anggur. Kalian mengasingkan mereka semua. Kalian pemabuk yang lebih parah daripada orang Spanyol. Mereka tidak menikahi ibu tiri mereka. Mereka tidak mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Kalian melakukannya. Orang Arab di zaman jahiliyah. Mereka meninggalkan sejarah dan menjelaskannya. Dia bilang manusia jahanam, binatang dalam bentuk manusia. Manusia jahanam hampir tidak punya akal. Dia hampir tidak ada bedanya dengan hewan yang lain. Satu-satunya hal yang membedakan dirinya dari hewan-hewan adalah bentuknya. Bentuknya, fi ahsani taqwim. Allah menciptakannya sebagai makhluk terbaik. Apakah mereka hewan dan lebih buruk daripada binatang? Itulah kalian. Dan Allah membebaskan kalian. Dia menjadikan kamu cahaya kemakmuran dan lautan ilmu. Dia tidak bisa melakukannya pada orang Spanyol? Tidak. Dia tidak dapat melakukannya pada orang Mongol? Allah berfirman, wa tarabbasu. Kalian tunggu saja. Tunggu saja. Untuk apa? Hatta ya'tiyallahu bi amrih. Sampai datang keputusan Allah untuk kehancuran kalian. Dan kalian menunggu. 800 tahun. Allah menunggu dan kalian menunggu. 800 tahun. Allah menunggu kita di India. Kita memerintah India selama 1000 tahun. Ribuan dan ribuan tahun kita tidak melakukan dakwah. Allah berfirman, kalian tunggu saja dan kita menunggu. Hari ini kita bahkan tidak bisa menangis di negara itu. Anda tahu itu? Anda bahkan tidak bisa menangis. Mengapa kalian menghina kami? Kalian tidak dapat menangis. Kenapa kalian tidak melakukan dakwah? Allah berfirman, wa tarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Kalian adalah orang-orang fasik dengan tanda hitam di dahi kalian dan kalian sholat, menunaikan zakat dan semuanya. Kalian adalah orang-orang fasik jika tidak melakukan dakwah. Ini permulaan. Mulailah. Ayo. 1 juta, 2 juta Quran Zulu. Setiap orang di sini Anda dapat menyumbang untuk 1 Al-Quran. 5 Quran. 50 Quran.
Jumlah 1 juta ini insya Allah akan tercapai. Insya Allah, saya sangat optimis. Ya, optimis sekali. Anda tahu, seumur hidupku saya sangat optimis. Tapi mari kita mulai. Anda akan mendapatkan formulir dengan alamat tertulis di sini. Entah bagaimana jika Anda ingin menyumbang secara kelompok. Jika Anda tidak bisa melakukannya sendiri, $50, $100, $1000. Jika Anda tidak bisa, kumpulkan teman-teman Anda dan ajaklah. Anda menyumbang 5, Anda menyumbang 2, Anda menyumbang 1, Anda kumpulkan dan kirim untuk Al-Quran, rekening Al-Quran. Orang-orang Afrika, mereka orang paling siap untuk Islam. Menurut konsep mereka, orang Zulu, mari kita mulai dengan orang Zulu, karena saya berasal dari situ, wilayah Zulu. Orang Zulu. Anda tanya orang Zulu, apakah kalian menyembah Tuhan? Dia jawab ya. Sebelum orang kulit putih datang, kalian tahu tentang Tuhan? Dia jawab ya. Apa namanya dalam bahasa kalian? Kalian menyebutnya dengan apa? Dia akan menjawab Felintar. Felintar. Kedengarannya seperti Felintar. Seperti apa dia? Apakah ia seperti manusia atau monyet? Atau seperti ular? Ia jawab tidak. Dia suci dan dia suci. Ya suci seperti Roh Kudus. Dia berdiri sendiri dan tidak ada yang menyerupainya. Dia juga tidak bersatu dan juga tidak dipersatukan. Dia sebenarnya menerjemahkan surat Al-Ikhlas untuk Anda. Anda bertanya padanya, apakah Anda sudah membaca Quran? Dia bilang, apa itu? Apa yang kalian bicarakan? Apakah itu Al-Quran? Apa itu? Oh, tidak. Dia tidak tahu Quran. Selama hidupnya ia tidak tahu Quran. Anda ingin memberi dia Al-Quran sekarang, tapi dia mengutip Quran dengan bahasanya sendiri. Dia tahu tentang etika dan moralitas, dia tahu bahwa perzinahan itu tidak baik, mencuri itu tidak baik, berbohong itu tidak baik. Anda melaksanakan 10 perintah itu sebelum orang kulit putih datang. Dia tidak punya nama untuk agamanya karena bahasa mereka bukan bahasa Latin. Orang kulit putih itu melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia memberinya sebuah buku dalam bahasanya sendiri dan memberi kitab suci bahasa Latin. Dia melakukan tugasnya. Saya baru datang dari Sudan, saya mendapat visa di Sudan. Ingat tentang Nigeria? Sekarang sebelum kita pergi ke Nigeria, ke Sudan, saya punya kebiasaan. Sebutlah obsesi. Jika saya ingin pergi ke negara manapun, saya ingin menguasai bahasanya sebelum saya berangkat. Pada tahun 1977, saya harus pergi ke Indonesia. Jadi saya belajar bahasa Indonesia. Saya harus pergi ke Nigeria, saya belajar Hausa Fulani. Bahasa Nigeria. Anda memulai dari sana. Saya ingin pergi ke Lebanon, saya belajar Alkitab bahasa Arab. Saya ingin pergi ke Israel. Saya khawatir orang-orang itu tidak mengizinkan saya, tapi saya ingin pergi ke Israel dan berbicara dengan orang Yahudi. Saya belajar bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Saya ingin pergi ke Spanyol, saya belajar bahasa Spanyol. Di negara saya sendiri, saya belajar bahasa Zulu. Saya bicara bahasa Afrika dan bahasa Inggris seperti sekarang. Bahasa apa yang ingin Anda dengar? Bahasa apa yang ingin Anda dengar? Saya ingin pergi ke Kenya, saya belajar bahasa Swahili. Saya tanya, bahasa apa yang ingin Anda dengar? Dengar, ini adalah hobi saya. Saya suka melakukannya. Ada sedikit pengetahuan yang saya petik dari bahasa orang lain, jadi sebelum kami pergi ke Sudan, saya bilang saya tahu sedikit bahasa Arab untuk Alkitab. Saya tahu sedikit banyak Quran dalam bahasa Arab, tapi Alkitab Quran, bahasa Arab untuk Alkitab. Sekarang, bahasa Dinka. Apa Quran dalam bahasa Dinka? Jenderal George Gara adalah orang Dinka. Dia orang Zulu. Tapi orang Zulu ada di Afrika Selatan. Orang Dinka ada di Sudan Selatan. Dan orang ini kita sedang berperang dengan dia. Saya bilang, baiklah, kami sedang berperang. Cepat atau lambat, insya Allah saya berdoa, kita berdoa bahwa umat Islam akan menang. Tapi saya telah mengatakan kepada mereka, ketika saya pergi ke sana dan saya memberitahu kalian semua bahwa kalian dapat memenangkan perang dan tidak ada perdamaian. Kalian bisa menang tapi tidak ada perdamaian. Anda tidak tahu bagaimana mengkonsolidasikan itu untuk semua. Kalian berperang. Kalian menaklukkan musuh di medan perang, tapi pertempuran itu tidak akan berhenti dan seluruh Afrika mendukung mereka. Orang kulit hitam itu. Orang di Sudan Selatan diperlakukan seperti orang kulit hitam biasa. Kalian orang Sudan, kalian mengaku orang Arab. Ini faktanya. Ya, kami orang Arab. Dia bilang, lihat Bung, tampak kalian seperti orang Afrika. Jangan tersinggung, saya mohon, jangan tersinggung. Saya bilang, dengar, bagiku tampang kalian seperti orang Afrika. Saya bilang, ya, tapi saya orang Arab. Tapi bagiku tampang kalian seperti orang Afrika. Dan bagi seluruh orang Afrika tampang kalian seperti orang Afrika. Apa yang membuat saya sebagai orang Arab? Dia bilang, Anda tahu bahwa Nabi pernah bersabda bahwa siapapun yang berbicara dengan bahasa Arab, maka dia orang Arab.
Jadi menurut definisi itu, Anda orang Arab. Siapapun yang berbicara bahasa Arab, semua orang Pakistan, kalian berbicara bahasa Arab, kalian juga boleh dibilang, kami orang Arab. Persyaratan itu, definisi yang diberikan Nabi kami. Siapapun yang berbicara dengan bahasa Arab adalah orang Arab. Dari situ, kalian orang Sudan adalah orang Arab. Tapi dari tampilan etnis, tampang kalian sama seperti orang Dinka bagiku. Maafkan saya. Maaf, tidak bermaksud menghina. Tapi sekarang bagaimana cara Anda bicara dengan orang Dinka? Jadi, saya mendapat Alkitab Dinka. Mereka memberitahu saya ada 4 dialek yang berbeda di Dinka saja. Mereka punya Alkitab dalam 4 dialek Dinka. 4 dialek yang berbeda dalam bahasa mereka. Jadi saya memiliki salah satunya yang digunakan John Graham di dialeknya. Jadi entah bagaimana saya mendapatkannya. Dan saya mempelajarinya. Dan saya pergi ke Sudan, saya menuju Hilton Hotel. Saya menghampiri resepsionis, saya bilang, Anda tahu saya sedang mencoba belajar bahasa Anda. Itu harapan kami. Anda tahu, saya sedang mencoba belajar. Saya bilang, dengar, saya ingin menyampaikan kalimat Arab dalam bahasa Anda. Asab afiyat babatin, wi agilikif, afiafatununukwik, tijalan, nasajil, kedujil asibu inunukwik, kunala, ikabatuj, inunukwik. Oh, itu bukan bahasa kami. Saya bilang bahasa Sudan kan? Bukan, itu bahasa Dinka. Saya bilang, oh, apa itu bahasa Sudan? Ya, itu bahasa Sudan, tapi bahasa Dinka. Lelaki itu, pengangkut barang itu, dia orang Dinka. Jadi saya menghampiri si pengangkut barang. Anda tahu tampangnya seperti orang Afrika yang tadi. Saya bilang, Anda tahu, saya sedang mencoba belajar bahasa Anda. Dia bilang, ya. Saya bilang, tolong dengarkan, kalau saya salah dengan merusak bahasa Anda, maafkan saya. Dia bilang, tidak apa-apa. Saya bilang, dengar. Afiata batin, wi agili kif, afiatan nunukwik, tijalan, nasyajil. Anda tahu, Anda tahu, Anda tahu? Saya seharusnya menjadi musuh. Karena Anda seorang Dinka, itu artinya saya sedang berperang. Saya melawan Anda orang Dinka, Anda melawan rakyat saya seorang Muslim. Anda ingin berkelahi, saya tidak ingin berkelahi. Saya bilang, saya sedang mencoba untuk belajar bahasa Anda. Dan kita semua mencintai bahasa kita. Itu bagus. Hal paling indah adalah bahasa ibu kita sendiri. Apapun bahasanya, kedengarannya memang bodoh. Bahasa Anda, bahasa saya adalah bahasa yang paling baik di bumi ini menurut saya sendiri. Tetapi bahasa saya mencintainya, sangat mencintainya. Jadi, saya mengulangi kalimat dalam bahasa Dinka tadi, si pengangkut barang, ia mengoreksi saya beberapa pengucapan, jadi saya bertanya padanya, sebelum orang kulit putih datang, siapa yang mengkristenkan kalian? Pria ini orang Kristen, dia penganut Katolik Roma. Saya bilang, sebelum orang kulit putih datang, apa kalian memiliki konsep tentang Allah? Apa kalian percaya pada Tuhan? Dia jawab, ya. Saya tanya, apa sebutannya? Apa nama Tuhanmu? Dia jawab, Nihalik. Nihalik. Orang Dinka ini, Nihalik. Namanya Nihalik. Saya tanya, apa kalian punya patungnya? Gambar, berhala? Ia jawab, tidak. Saya tanya, mengapa tidak? Tak bisakah kalian mengukir kayu berbentuk manusia, atau monyet, atau gajah, atau ular? Dia jawab, bisa. Atau dari tanah liat, apakah Anda tidak bisa membuat patungnya? Dia jawab, bisa. Lalu, saya tanya, mengapa tidak kalian buat? Kenapa kalian tidak membuat patung Tuhanmu? Dia jawab, Tuhan, bagaimana Anda bisa membuat patung cahaya? Dia adalah cahaya. Dan kalian memanggilnya kafir. Kalian memanggilnya kafir. Kalian memanggilnya musuh. Itulah sebutan orang kulit putih pada Anda. Apakah ia kafir? Dia mengatakan Allah adalah cahaya langit. Orang Zulu itu memberitahu kepada Anda, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, tanpa menggunakan nama Allah. Dia mengatakan ini adalah konsep kami. Dan kalian menyebutnya kafir, kafir. Astagfirullah. Ini adalah penyakit yang kita warisi dari orang kulit putih. Saya bilang, buang dosa ini. Bicara dengan orang itu. Dan tak ada orang, saya beritahu, di Sudan yang tahu bahasa wilayah selatan. Tak seorang pun. Saya punya jamaah sebanyak ini. Berapa orang yang tahu nama Allah yang Maha Kuasa dalam bahasa Dinka? Angkat tangan kalian. Jadi 2 orang yang mengangkat tangan di tengah jamaah sebanyak ini. Jadi saya bilang, Anda orang Dinka? Dia jawab, ya. Itu berarti dia berpindah dari agama Dinka menjadi Muslim. Saya tidak tanya pria yang satunya. Tapi dalam jamaah sebanyak ini hanya 2 orang yang tahu nama Allah yang Maha Kuasa dalam bahasa mereka. Dan Anda ingin mengambil hatinya? Begitu? Bagaimana? Anda bahkan tidak mengerti bahasanya. Ini adalah penyakit orang-orang kita.
Anda datang dari India dan Pakistan, dan Anda tinggal bersama mereka selama 50 tahun, dan selama 50 tahun Anda bahkan tidak tahu bagaimana mengucapkan Assalamualaikum kepada orang lain dalam bahasanya. Anda tidak bisa mengatakannya kepada orang Zulu. Orang Zulu, lebih dari satu. Bahwa selama 50 tahun dia tidak mempelajarinya. Orang kulit putih datang dan dalam waktu 3 bulan, ia mempelajari bahasa mereka, dan ia menantang saya dalam bahasa kalian. Dia memberi khutbah dalam bahasa kalian. Dia ingin melaksanakan perintah, Anda tidak ingin melaksanakan perintah. Tanggal 13 April, Time Magazine, silakan lihat. Anda baca di sana. Di Amerika ada negara bagian di Amerika yang menggunakan lebih banyak bahasa daripada di tempat lain di negara itu sendiri. Amerika seharusnya negara dengan satu bahasa, yaitu bahasa Inggris. Inggris. Tapi ada wilayah yang menggunakan banyak bahasa di Amerika. Mereka beritahu Anda letaknya. Di mana? Di mana letaknya? Mereka bilang Utah. Salt Lake City. Ada sekte Kristen yang disebut Mormon. Sekte Mormon di Universitas Utah. Mormon University. Ada 28.000 mahasiswa. Di antara 28.000 mahasiswa ini, mereka belajar 38 bahasa dunia. Anda belajar bahasa di Islamabad, berapa banyak? Di Ummul Qura, berapa banyak? Ayo, katakan, berapa banyak? Ayo. Di Universitas Madinah, berapa banyak? Di universitas itu mereka mempelajari 38 bahasa. Saya bilang, mengapa begitu? Mengapa mereka mempelajari banyak bahasa? Tidak, mereka punya misi. Setiap pengikut sekte Mormon memberikan 2 tahun hidupnya sebagai misionaris, tanpa bayaran. Itulah zakat mereka. Itu zakat mereka, 2 tahun hidupnya ia berikan untuk pekerjaan misionaris. Jadi sekarang saat mereka sedang belajar kemana Anda akan pergi, Jadi satu orang menjawab, saya mau ke Afrika Selatan. Bahasa apa yang mereka gunakan? Mereka bicara bahasa Zulu, Soana. Apa lagi? Mereka juga bicara bahasa Inggris, bahasa Afrika. Baiklah, saya akan belajar bahasa Afrika. Saya akan bicara dengan orang kulit putih. Jadi dia belajar bahasa Afrika. Salah satu bahasa termudah di dunia dan digunakan oleh kelompok kecil berjumlah 4 juta orang, pria, wanita, dan anak-anak mahasiswa itu mempelajari bahasa mereka. Bahasa kedua, maafkan saya. Bahasa nomor 1 mengagumkan sekali dan menurut daftar adalah American Sign Language, bahasa isyarat Amerika. Anda lihat kadang-kadang di pesawat, ada orang yang berbicara dan satu orang di belakangnya melakukan seperti itu. Dia memberitahu apa yang orang di depannya katakan untuk orang tuli dan bisu. Bahasa isyarat. Dan American Sign Language adalah nomor 1. Bahasa kedua adalah bahasa Afrika. Nomor 3, 38 bahasa yang berbeda terdaftar. Mengapa? Mereka ingin berkhutbah. Tapi Anda tidak ingin melakukan dakwah apapun. Anda sudah merasa puas. Anda orang Urdu, bahasa Urdu dan bahasa Inggris. Karena kita harus bisa bahasa Inggris jika ingin bekerja. Orang Urdu, baiklah. Anda orang Arab. Saya pikir Anda sudah merasa puas. Anda ingin belajar bahasa lain, mungkin bahasa Inggris. Mereka belajar 30 bahasa karena mereka ingin berkhutbah. Anda tidak ingin melakukan dakwah. Coba pikir mengapa orang ini melakukannya. Mengapa ia melakukannya? Apakah kita tidak bisa belajar dari dia? Apakah kita tidak bisa meniru teladannya? Kami tidak ingin Anda membuat ajaran baru lagi. Lihatlah musuh kita. Apa yang dia lakukan. Belajarlah dari dia dan mulailah dari sana. Jadi, entahlah saudara-saudaraku dan saudariku, saya lebih suka mempersilakan bagi Anda untuk pertanyaan dan jawaban. Mungkin ada begitu banyak hal yang Anda ingin tahu tentang Afrika dan dunia dakwah. Atau tentang dunia dakwah yang ada di tempat lain. Apa yang terjadi di UAE, apa yang terjadi di Arab Saudi, apa yang terjadi di Bahrain dan Kuwait. Apa yang Anda ingin tahu? Di mana konfrontasi ini berlangsung di India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia. Saya ada di medan itu. Dan jika saya tidak tahu, ini akan menjadi pekerjaan rumah buat saya untuk mencari tahu di lain waktu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Saudara moderator, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Silakan. Baru saja saya mendatangkan seorang pembicara dari Tanzania. Beruntung sekali beliau bisa hadir di sini. Melihat bahwa Tanzania ditinggalkan begitu saja, dia tidak bebas untuk berdakwah tentang agama Islam. Begitu sampai di sana ia dipenjara. Menurut pendapat Anda, apakah melarang khotbah agama Kristen atau agama lain bermanfaat bagi negara Islam?
Apakah Anda akan menyarankan hal ini di negara-negara Islam? Setidaknya di negara yang mempunyai otoritas untuk melarang berkhotbah selain Islam. Mereka boleh datang dan tinggal di sana dan bekerja, tapi tidak boleh berkhotbah. Apakah Anda akan menyarankan hal ini semua? Tolong berikan saya jawabannya. Terima kasih. Saya ada pemikiran untuk pertimbangkan itu di Pakistan. Orang Kristen menyombongkan diri bahwa mereka telah merangkul orang Pakistan ke dalam kekristenan sejak hari kemerdekaan dan 100 tahun sebelumnya saat pemerintahan Inggris. Mereka membual dengan mengatakan ada banyak kota di Pakistan memiliki lebih dari 1 lat orang Kristen di tiap kota. Karachi, lebih dari 1 lat orang Kristen. Lat berarti 100.000, lebih dari 1 lat orang Kristen. Multan, lebih dari 1 lat orang Kristen. Lahore, lebih dari 1 lat orang Kristen. Sialkot, perbatasan musuh, lebih dari 2 lat orang Kristen. Dan mereka mengatakan bahwa ada banyak kota dan desa di Punjab, orang Kristen lebih banyak dari Muslim. Saya membaca bukunya Kejonejo. Saya tidak tahu apa itu. Beberapa tahun yang lalu, Kejonejo di Pakistan. Saya memberi fakta dan angka ini padanya di kantornya, jadi dia meminta bantuan. Dan dia memberitahu mereka, sudah mulai hancur Pakistan. Pakistan adalah benteng Islam. Benteng Islam. Dan semakin hancur. Dan kalian tidak memberitahukan saya apa yang terjadi. Saya berbicara dengan Ziaul Haq. Bilang dia bertanggung jawab, orang Malang ini tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di negaranya, dia tidak tahu. Sekarang saya secara pribadi, saya bilang misionaris ini datang dari luar, apa yang terjadi di Nigeria. Mereka melengkapi misionaris ini dengan mendatangkan pendeta Injil dan memprovokasi umat Islam. Dan kaum Muslim mereka tidak tahu bagaimana harus menjawab. Mereka frustasi dan mereka mengambil tindakan menembak kepala seseorang. Kristus mengambil alih. Pakistan lebih damai, menurut pengamatan mereka. Sekarang bagi saya, setiap Muslim harus menjadi seorang pendakwah. Kita harus menyambut orang-orang untuk datang ke negara Anda dan berperang melawan mereka. Tapi kalian tidak dipersenjatai, kalian tidak tahu harus bicara apa. Tidak tahu. Saya bilang, dengar, belajar dari saya. Dengar, saya bukan dosen, tapi ada sesuatu yang bisa kuberikan pada Anda. Saya bisa memberi Anda P3K. Anda tahu perlengkapan perang ini? Anda butuh P3K. Anda bisa diangkut ke tempat penampungan di suatu tempat dan Anda bisa tinggal di sana selama sebulan, 2 bulan, Anda bisa bertahan dan Anda bisa hidup. P3K. Dan saya menemukan perlengkapan ini di Sudan. Mengagumkan. Anda tahu kemanapun saya pergi, saya belajar sesuatu. Di Sudan, Anda tahu kira-kira 10 tahun yang lalu, saya terdampar di Khartoum. Saya berangkat dari Doha, Qatar, menuju ke rumah. Jadi saya tanya orang-orang itu, rute terpendek ke Afrika Selatan. Jadi mereka beritahu saya dari Doha ke Khartoum, Khartoum ke Nairobi, Nairobi ke Johannesburg dan Durban. Saya bilang, baiklah. Apa ada penerbangan penghubung? Dia jawab ya. Jadi saya mengambil penerbangan dari Doha, Qatar. Mendarat di Khartoum, tidak ada penerbangan penghubung. Dan orang Sudan itu memberiku tatapan yang indah. Saya menangis kepada Allah. Saya ada di jannah, ya Allah. Saya ada di jannah. Untuk itu apa yang saya jalani, di mana mereka menempatkan saya pada masalah ini, apa yang mereka lakukan pada saya di terminal bandara. Anda tahu apa yang mereka lakukan di terminal bandara pada saya? Saya menangis kepada Allah. Saya bilang saya ada di jannah. Bukan di bumi. Untuk inilah. Saya tahu ini masalah saya dengan Allah. Anda bahkan bertanya pada saya, apakah Anda punya hak untuk bicara seperti itu? Saya bilang, jangan khawatir, itu antara saya dan Allah. Saya ada di jannah untuk ini. Dan entah bagaimana saya berhasil keluar. Pukul 2 pagi. Saya pergi ke sebuah hotel. Keesokan paginya saya hanya jalan-jalan dan melihat-lihat. Saya melihat toko buku Universitas Islam. Saya menuju ke sana. Saya ingin tahu apa Anda membaca Quran. Ya, jawab tidak. Saya bilang terjemahannya, tidak. Quran bahasa Arab, tidak. Toko buku Universitas Islam, tidak. Apa yang kau punya tentang Islam? Tidak ada. Saya berkeliling. Saya menemukan Maustauf, pemikiran Mau. Pemikiran Mau. Saya menemukan Injil bertuliskan Markus di toko buku Islam sebelah. Ini toko buku. Toko buku masyarakat Alkitab. Toko buku. Saya menuju ke sana. Saya bilang, Alkitab apa yang kau punya? Dia jawab, Alkitab apa yang Anda inginkan? Saya bilang, tidak. Apa yang kau punya? Apa yang Anda inginkan? Anda punya Alkitab bahasa Inggris? Dia jawab ya. Punya Alkitab bahasa Arab? Dia jawab ya. Kalau bahasa Sudan Selatan? Dia jawab ya. Jadi apa yang Anda inginkan? Saya bilang, tidak. Saya hanya bertanya. Itu 10 tahun yang lalu. Saya ke sana lagi. Saya disambut dengan baik. Sekarang saya menuju ke toko buku universitas yang sama.
Apakah Anda punya Quran? Tidak. Terjemahannya? Tidak. Quran bahasa Arab? Tidak. Apa yang Anda punya? Haha, saya menemukan sebuah buku, Islam di Afrika. Itulah topik pembicaraan malam ini. Saya mendapat topik ini dari buku itu. Saya tertarik tentang Islam di Afrika. Saya berdiri dan membaca pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW. Ditulis oleh misionaris Kristen, mempermalukan Rusdi, atau mungkin Rusdi mendapat inspirasi dari sana, dan mereka menghina Sudan dalam buku itu. Ini kelakuan barbar, tidak beradab, orang jahat. Anda tahu buku itu sungguh kejam dan mereka menjualnya. Saya membayar 850 pound untuk buku itu. Jangan khawatir, ini sama dengan 850 sen Amerika. $8.50. Saya membayar 850 pound untuk buku itu. Di toko sebelah, masyarakat kitab. Saya menuju ke sana, saya bilang, kitab apa yang kau punya? Dia bilang, kitab apa yang Anda mau? Saya bilang, kitab bahasa Inggris. Dia bilang, ya, berapa harganya? 15 pound untuk itu. Sama dengan 15 sen. Sebenarnya 25 sen Amerika. Saya bilang, baiklah. Anakku bilang, kami membeli 2 koper penuh. Berapa harganya? Ia bilang, tidak. Anda mendapat potongan harga. Jadi untuk 25 sen Amerika per buku, kami membeli 2 koper Alkitab. 2 koper. Jumlah seluruhnya 48. Sekarang mahasiswa universitas. Saya telah memberikan kuliah kepada mereka. Saya bilang semua orang masing-masing mendapat Alkitab. Setiap orang 1 Alkitab. Ini adalah tulisan Anda. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana membacanya. Cara menggunakannya. Tulisan ini yang disebarkan musuh kalian membuat saya ingin menunjukkan semuanya. Sekarang cara Anda membalikan kepadanya. Anda semua sudah memegang Alkitabnya. Baiklah, saya bilang silakan buka. Buku apa ini? Buku apa? Ini Alkitab. Buku apa? Dalam bahasa Arab. Apa? Ya, apa ini? Injil. Mereka bilang Injil. Ya, benar. Ini adalah Injil. Saya bilang, buka Injilnya sekarang. Buku pertama. Bernama Genesis. Buka bab 19. Sudah dibuka? Bab 19? Ya. Ayat 30. Cari ayat 30. Sudah ketemu? Ya. Saya cerita, saya sedang mengajar di sebuah kelas. Baiklah, bacalah. Kita mulai membaca. Berikutnya, dari kalian berdua. Kalian, coba teruskan. Apa yang Anda baca? Coba silakan. Hadad Abdul Salam, anak perempuannya menggoda dia, berhubungan seks dengan dia setiap malam dengan membuatnya mabuk. Begitu ceritanya. Ya, baiklah. Baik, beri tanda. Tandai buku itu. Ingat-ingat. Ingat untuk pelajaran nanti. Buku yang sama, jangan membaca terlalu jauh. Dosa dalam bab 35 ayat 22, bukalah. Ruben, salah satu anak Yakub alaihissalam, dia melakukan hubungan seks dengan ibunya. Beri tanda, beri tanda. Ingat-ingat itu, ingat-ingat. Anda tahu Anda memiliki bom, Anda harus ingat itu. Untuk, ya, untuk anjuran. Baiklah, Genesis bab 38, bukalah. Jangan baca terlalu jauh kitab pertama Alkitab. Jangan baca terlalu jauh. Buku pertama bab 38. Anda baca tentang Judah, bapak kaum Yahudi. Dari siapa kau mengenal kata Yudaism? Judah. Dia melakukan hubungan seks dengan menantu wanitanya. Saya bilang, kalian tahu apa yang kalian lakukan? Saya ingin Anda mengakuinya. Sekarang, setiap orang Kristen yang datang pada Anda, tanyalah. Karena mereka ingin berargumentasi dan berdebat dengan Anda. Tanyakan padanya apakah Anda tahu apa itu incest? Apa itu incest? Orang itu bilang Anda tahu artinya, Anda ingin berdebat dengan dia tentang incest. I-N-C-E-S-T. Incest. Jika ia tidak tahu, Anda jelaskan padanya. Ayah dan anak perempuan berhubungan seks, itu incest. Anda melakukan hubungan seks dengan istri orang lain, itu perzinahan. Baik, bila Anda melakukannya dengan putri Anda sendiri, itu incest. Bila Anda melakukannya dengan ibu Anda sendiri, incest. Bila Anda melakukannya dengan menantu perempuan sendiri, incest. Bila Anda melakukannya dengan kakak perempuan, itu incest. Ada lebih dari 4 jenis incest dalam Alkitab yang saya baca. Saya bilang, saya akan menulis buku tentang incest. Jenis-jenis incest yang Anda dapat lakukan. Dan saya ingin menghadiahinya untuk putri Anda. Saya ingin menghadiahi buku itu untuk putri Anda. Apa yang Anda lakukan pada saya? Saya cekik Anda. Maaf, jangan tersinggung. Dapatkah Allah menulis itu? Dia memberitahu Anda caranya. Dia tidak hanya bercerita tentang orang lain, tentang dirinya sendiri, tentang Tuhan sendiri. Apa yang ia lakukan? Buku ini, Alkitab. Bacakan pada temannya, bacakan itu padanya. Tapi sekarang, Anda harus membiasakan diri, dan Anda sekarang sasaran empuk.
Anda sasaran empuk bagi orang Kristen karena Anda tidak memahami kitabnya. Saya bilang buka Genesis, jangan baca terlalu jauh, bab 21. Bab 21 ketemu. Bagaimana? Mereka bilangnya ketemu. Buku pertama dari Alkitab, bab 21, saya membacanya. Saya hanya membaca untuk Anda, tapi saya akan merubah nama-namanya untuk sementara. Nama. Saya ingin kalian memberi nama dengan yang tertulis di sini. Lalu saya akan memberi namanya. Tapi dengar. Dan Swagart, Anda tahu Swagart? Teman kita, teman saya. Di Amerika, Anda tahu kan? Dan Swagart mendatangi Murphy, Brother Murphy. Anda tahu pelacur itu? Ketika Anda mendengarkan, tidak ada penolakan. Jika saya menggunakan nama lain, Anda bilang Anda mendapatkan 10 tanda berhenti. Saya tak ingin kalian mendapat 10 tanda berhenti. Saya ingin kalian mendengarkan dulu, lalu saya akan memberi nama yang benar. Dan Swagart mendatangi Murphy. Karena dia bilang dia sudah berjanji, dan Swagart melakukannya pada Murphy, seperti yang telah dia ucapkan. Lalu kemudian, Murphy menjadi hamil. Apa yang Swagart lakukan pada Murphy? Apa yang dia lakukan padanya? Yang membuat dia menjadi hamil? Apakah yang dia lakukan padanya? Anda tahu kan? Sekarang mari saya beri nama yang sangat tepat, seperti dalam Alkitab. Dan Tuhan berarti Allah Ta'ala, dan Tuhan mendatangi Sarah seperti Anda mengunjungi seorang pelacur, seperti Simpson mengunjungi Gaza, dan ia melihat seorang pelacur, dan Alkitab mengatakan ia masuk dan mendatanginya. Jadi sekarang Tuhan pergi. Tuhan mendatangi Sarah, seperti yang telah dikatakan, dan Tuhan melakukannya pada Sarah seperti yang dia telah katakan, dan Sarah pun hamil. Apa yang Tuhan lakukan padanya? Apa yang Tuhan lakukan padanya sehingga Sarah menjadi hamil? Apa? Dan dia hamil. Ini adalah kitab suci. Dengan ini mereka menjaring umat dengan kotoran dan sampah ini. Dan Alkitab, saya bahkan tidak memberitahu Anda secara terbuka. Saya perlu kelas khusus untuk pelajar yang sanggup mendengarnya. Dan saya beritahu Anda sesuatu yang akan dikutuk, yaitu mengutuk musuh. Di mana Zahiruddin Mirza. Dan saya ingin dia membaca untuk ibunya. Saya bilang, Anda mau membacanya untuk saudara perempuanmu, untuk putri Anda? Inilah yang telah diberikan Allah kepada Anda. Allah memberitahukan Anda. Mana bukti Anda? Dan Anda tidak bertanya padanya. Dan jika ia mempunyai bukti, lihatlah dan tunjukkan padanya. Bacakan ini untuk ibumu. Bacakan ini untuk saudara perempuanmu. Ayo, bacakan ini. Bacakan ini untuk putri Anda. Tapi Anda tidak mengerti apa-apa. Anda adalah sasaran empuk. Orang itu datang dan mengetuk pintu rumah Anda, di negara Anda sendiri, dan membuat Anda rusak. Dan Anda tidak berdaya di Pakistan. Jangan tunggu dia untuk mengusirnya. Setiap orang Kristen datang dan menunggu seorang manusia. Tunjukkan ini padanya. Dia meninggalkan negara ini dan kabur untuk selamanya. Jangan salahkan pemerintah. Mereka punya kebijakan sendiri. Saya tidak tahu apa itu. Saya tidak merasa simpatik terhadap orang-orang yang berkuasa ini. Saya bilang, dengar, mereka punya masalah. Pemerintah kita di mana-mana kecuali Arab Saudi, itu satu-satunya negara muslim di dunia yang tidak ada gereja. Tak ada gereja di negara saya. Itulah satu-satunya negara di dunia yang dapat membanggakan itu. Negara lain di dunia, kita tahu kekacauan yang mereka buat untuk kita. Jadi saudara-saudaraku, kita harus belajar. Cari tahu caranya. Anda sudah tahu bukan? Karate, yaitu juga ilmu judo yang ingin diterapkan orang itu pada Anda. Bagaimana Anda dapat membalik keadaan. Dan itu sangat mudah. Mengasihkan sekali dan sangat menyenangkan. Undang orang-orang itu datang ke negara Anda, datang. Dan Anda cekik mereka setelah mereka datang ke negara Anda. Baiklah, silakan. Saya hanya ingin tahu pendapat Anda tentang hak-hak di Nigeria. Ada hak orang Muslim dan Kristen, dan hak-hak itu sangat buruk. Jadi bagaimana menurut Anda? Alasan sebenarnya, berapa banyak orang yang sudah mati dan terbunuh? Times Magazine edisi terbaru. Anda punya majalah Times edisi terbaru? Anda punya majalah Amerika itu? Mereka memberi alasannya. Mereka membahas militan evangelism oleh orang-orang Kristen dan juga Muslim fundamentalis. Orang Muslim ingin mengatakan kalau Anda ingin menjadi Muslim yang baik, dan orang Kristen ingin mengubah Anda menjadi orang Kristen. Dan orang Muslim yang malang itu tidak tahu cara membela diri. Jadi Anda kehilangan kesabaran, dan Anda mungkin ingin memukul orang itu, dan orang itu balas memukul Anda. Ini sangat buruk. Masalahnya saya sendirian secara intelektual.
Anda pasti akan merasa sangat gatal. Mari, mari, mari. Mari minum teh bersama saya. Anda melakukan pekerjaan kotornya, dan setelah Muslim melakukan itu, maka orang itu tidak akan pernah datang lagi ke negara Anda. Baiklah. Ayo berikutnya. Dalam sebuah persaingan, orang Islam mencoba untuk mengislamkan orang-orang Kristen dan non-Muslim. Apakah orang-orang Kristen juga diperbolehkan melakukan hal yang sama? Mungkin pertanyaannya begini, bahwa orang Kristen mencoba untuk mengubah umat Islam, dan umat Islam juga melakukan upaya untuk mengubah orang-orang Kristen. Baiklah, di antara keduanya, dia ingin tahu siapa yang menang. Apakah itu pertanyaannya? Ya, kelihatannya orang Kristen memang menang. Karena kita tidak siap. Anda tahu orang Kristen ingin datang dan berdiskusi dengan Anda. Dia ingin berbicara dengan Anda. Mereka punya cara baru. Kita tidak di lapangan. Bahkan laki-laki pekerja. Di sini, saya tunjukkan kepadamu apa yang mereka lakukan sekarang. Mereka datang kepada Anda. Anda percaya pada Yesus? Tentu saja. Bukan Muslim kalau tidak percaya Yesus. Ini fakta. Anda tidak mungkin seorang Muslim. Anda percaya semua Nabi, ya kan? Semua Nabi. Anda tahu Yesus Kristus adalah salah satu utusan Allah yang paling kuat. Bagaimana menurutmu? Ya, kami setuju. Anda tahu Yesus? Dia dilahirkan secara ajaib tanpa adanya campur tangan laki-laki. Apakah Anda setuju? Dia bilang ya. Apakah Muhammad Anda dilahirkan seperti itu? Dia bilang tidak. Dia dilahirkan seperti Anda dan saya. Dia bilang ya. Itu saja. Yesus berada satu tingkat di atas Muhammad. Dia tidak bilang begitu, tapi mencoba membuktikannya. Bukankah Yesus adalah Kristus? Masih? Mesias? Masih? Benar? Dia bilang ya. Nabi Anda, apakah dia masih? Kristus kan Al-Masih? Kami bilang tidak. Dia adalah Rasulullah. Namun dia bilang Isa adalah Rasul dan Masih dalam Al-Quran kalian. Masihan ila Bani Israel. Rasulan ila Bani Israel. Masih Isa ibnu Maryam. Itu yang dikatakan Quran. Dia Masih dan Rasul. Benar? Dia bilang benar. Nabi Anda hanya Rasul dalam Al-Quran. Benar? Dia bilang benar. Yesus satu tingkat lagi di atas Muhammad. Anda tahu Yesus yang menghidupkan orang mati? Dia bilang ya Bismillah. Dia bilang Muhammad Anda menghidupkan orang mati Bismillah? Dia bilang setahu saya tidak. Satu tingkat lagi bagi Yesus. Di mana Yesus? Kau bilang di surga, dia akan datang kembali? Dia bilang ya. Dia masih hidup? Dia bilang ya. Dia bilang di mana Nabi Muhammad Anda? Kau bilang dia dikubur di Madinah. Mungkin dia membusuk di dalam tanah. Oh, tidak. Kami percaya secara metafisik, metaforis, tapi mungkin secara fisik dia membusuk di dalam tanah. Dia bilang mungkin. Satu tingkat lagi untuk Yesus. Dia bilang, tidakkah Anda pikir tidak ada maksud tertentu dalam melakukan semua itu? Dia melakukan sesuatu tanpa maksud? Begitu saja, tanpa tujuan. Anda tahu, di sudut jalan, beberapa hari yang lalu, kalian merayakan Idul Adha, kurban, domba, kambing, atau sapi, benar? Dia bilang benar. Saat Anda mencari hewan kurban, Anda mencari hewan tanpa cacat, tidak sakit. Tanduk tidak patah, tidak terluka, tidak buta, tidak pincang. Benar kan? Dia bilang benar. Anda lihat, Tuhan yang Maha Kuasa ingin membuat korban untuk ciptaannya. Apakah dia akan mencari hewan kualitas kedua? Dia bilang tidak. Saat Anda mencari yang terbaik untuk hewan kurban Anda, dia akan mencari hewan kualitas kedua? Tidak. Jadi dia membuktikan kepada Anda, siapa juara kedua. Bicara, bicara. Tidak. Anda tidak siap untuk itu. Ini bukan tugas Anda. Anda tidak melakukan dakwah. Selama 1000 tahun Anda tidak melakukan dakwah. Ini adalah hal paling mudah di dunia untuk dilakukan. Buku saku ini melakukan dakwah. Saya punya. Judul baru, Lidah Padang Pasir. Jika Anda punya, mungkin ini tentang Kristus dalam Islam. Ini menjawab semuanya. Mudah, mudah, sangat mudah. Anda bisa membalik keadaan dengan begitu saja. Tapi Anda tidak melakukan dakwah. Anda tidak berlatih. Anda mau minum pil dan menjadi Superman. Membalik keadaan hanya dengan minum pil. Tidak begitu cara kerjanya. Anda harus berlatih. Benar kan? Anda harus berlatih untuk berdakwah dan berkeringat. Dan berkeringat. Anda tidak berkeringat banyak dengan ini. Faktanya ada pada Anda. Pergilah ke kota dan buku-buku itu tersedia. Di Dubai, di Abu Dhabi. Anda bisa mendapatkannya secara langsung dari saya di Afrika Selatan. Anda bisa mendapatkan buku ini. Ini Lidah Padang Pasir. Bagaimana bisa begini? Lidah Padang Pasir. Ini judul baru. Di sini, orang Kristen semakin mengungguli kita. Pertanyaan Anda, siapa yang menang? Saya bilang,
beginilah cara mereka mengungguli kita. Anda lihat buku ini di sini, tertulis lidah padang pasir. Judul buku ini Gurun Lidah. Ada cap Angkatan Darat Amerika, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, seragam tentara Amerika, dan mereka ingin memberikannya kepada Anda gratis. Tidakkah Anda ingin memilikinya? Gratis, gratis. Anda ingin tahu bagaimana Amerika menempatkan 500 juta prajurit di padang gurun pasir tanpa terluka? Saddam tidak melempar satu bom ke para prajurit itu. Selama 6 bulan para prajurit terus berdatangan. Mereka menempatkan 500 juta prajurit dan tidak ada yang terbunuh. Ada beberapa yang terbunuh karena kecelakaan. Tapi tak seorang pun mampu membunuh satu tentara Amerika. Tidak satu pun. Tidak ada. Kemudian, Anda ingin mengetahui strategi Saddam dan bagaimana Amerika mengatasinya dengan anti-patriotisme. Anda ingin tahu kan? Ya? Bagaimana? Gratis, gratis. Lidah padang pasir. Dan bagaimana mereka mengusir Saddam keluar dari Kuwait? Anda ingin tahu? Ya, bagaimana? Bagaimana menurut Anda? Hah? Bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Anda bawa pulang, Anda buka buku ini, buku apa? Ternyata Alkitab. Mereka menjebak Anda. Lihat, mereka berkhotbah. Berkhotbah. Melalui penipuan ini mereka ingin menjaring umat. Dan mereka menjaring umat. Jangan bodoh, Anda tahu itu bisa terjadi pada kita. Saya bilang, ini sedang terjadi dan akan terjadi. Anda harus terdidik, Anda harus tahu bagaimana menangani hal ini. Lihat, tak ada kasih yang lebih besar. Anda akan tertawa. Anda akan tertawa. Anda ingin membacanya? Bacalah semuanya. Dengar, saya tidur pukul 8, rasa penasaran yang mendorong saya ketika saya ingin tahu sesuatu tentang cinta dan asmara. Apakah Anda mau? Hah? Moderator bilang saya bercanda, saya serius. Anda mau pulang? Terima kasih, terima kasih. Anda buka buku itu, buku apa? Ternyata Alkitab. Dengar, orang ini sedang berkhutbah, mereka sedang berdakwah. Saya ingin tahu apa yang Anda lakukan. Saya bicara 1 juta Al-Quran, Anda dapat membantu saya. Dengar, Anda ingin tahu siapa yang menang, saya bilang orang itu yang menang. Dia bicara sekitar 10 juta kitab akan dibagikan di Afrika Selatan. Saya bicara tentang 1 juta Al-Quran Zulu, seharga $2 per buku. Tidak, Anda tidak bisa melakukannya, dan Anda ingin tahu siapa yang menang. Nah, ini yang lainnya. Di Hong Kong, Anda pergi ke hotel, diberitahu kabar baik bagi para tamu. Di kamar hotel, Anda membaca kabar baik ini untuk para tamu. Anda ingin membacanya? Anda tahu tentang gadis geisha, istana pijat, apakah Anda ingin tahu? Tidak ada orang yang tahu tentang Hualihua. Dia punya pertunjukan Latin, saya tahu. Tapi Anda baca ini di kamar tidur Anda, di hotel. Anda ingin melihat apa yang mereka tawarkan kepada Anda? Kabar baik untuk para tamu, cetakan penuh warna. Anda buka di dalamnya, ternyata Alkitab. Dalam bahasa Cina dan Inggris. Nah, ini. Islam di urat nadi. Islam dan jilbab. 2 lidah padang pasir. Ini adalah 2 lidah padang pasir. Muhammad penyebab masalah ini. Dan siapakah Muhammad? Yang mereka katakan di sini membuat darah Anda mendidih. Apa yang Anda lakukan? Menembak mereka? Membunuh mereka? Dia tidak menjawab. Dan jawabannya adalah buku kecil ini. Ada 19 buku-buku lain di sini. Buku ini menginformasikan pemeluk agama untuk mempersenjatai diri dengan pengetahuan. Dan setiap muslim harus mampu memberikan perlawanan, Bung, kepada Zahiruddin Mirza dan orang-orang seperti dirinya. Dan kepada orang-orang Gulf News dan orang lain seperti mereka. Anda harus siap untuk bicara. Anda, setiap muslim memikul tugas setiap muslim untuk mempersenjatai diri agar dapat memberikan perlawanan. Jika tidak, maka yang pantas bagi Anda itulah yang pantas Anda dapatkan. Saya ingin mengajukan pertanyaan yang agak menyimpang dari topik malam ini. Tapi berkaitan dengan hukum. Orang-orang terus mengajukan pertanyaan yang saya juga ingin ajukan tentang Islam. Salah satu pertanyaan yang diajukan adalah mengenai saksi dalam aturan hukum. Mereka terus bertanya mengapa 2 perempuan dikatakan memiliki kesamaan. Dan dalam masa humanisme, tidak mudah untuk memberitahu mereka Anda hanya perlu bertindak berdasarkan iman. Kita harus punya jawaban untuk itu. Saya belum bisa menemukan jawaban yang tepat. Akan saya coba. Saya tidak janji jawaban saya akan memuaskan siapapun, tapi Anda bertanya pada orang-orang yang berpendidikan, sebagaimana pada wanita, dalam siklus kehidupan mereka melalui berbagai tahap, mereka punya masalah seperti menstruasi. Dan ketika mereka dalam kondisi seperti itu, mereka tidak 100% dalam kondisi sempurna. Menopause. Anda baca majalah Times tentang menopause, baru-baru ini mereka membahas menopause.
perubahan hidup. Ketika itu terjadi, apa yang terjadi pada wanita? Secara mental, secara intelektual, kondisi mereka tidaklah prima. Sekarang, Anda akan menempatkan mereka dalam kotak saat mereka dalam kondisi seperti itu. Dan Anda akan bertanya apakah Anda mengalami menstruasi, Nyonya? Sebelum saya bertanya, memeriksa Anda terlebih dahulu. Ada saksi bagi pasien saya, klien saya. Dan sekarang, saya ingin memeriksa Anda. Saya ingin tahu apakah Anda sedang menstruasi. Orang lain bertanya pada istri Anda, apakah Anda menstruasi, begitu? Hah? Dia bilang, saya akan tembak orang itu. Anda ingin tahu siklus menstruasi istri saya? Anda menstruasi tiap bulan. Anda membahas hal itu? Tidak pastinya. Tapi faktanya, psikologis ini akan memberitahu Anda bahwa setiap wanita akan berbeda. Selama hidupnya, selama 1 bulan penuh, ada fluktuasi dalam reaksi tubuhnya dalam mengatasi masalah. Menopause, masalah lagi, masalah. Dalam keadaan seperti ini, Anda berlaku tidak adil kepada wanita dengan memberinya beban masalah sama dengan kaum pria. Oleh karena itu, 2 perempuan harus saling mendukung dalam memberi bukti dan bersatu mengatasi kelemahan-kelemahannya itu. Hal ini bukanlah berarti kita memandang rendah pada diri wanita. Tapi makhluk malang ini membutuhkan banyak bantuan dan juga dukungan. Ya anakku, pertanyaan terakhir. Syekh Didat, saya ingin mengajukan pertanyaan yang agak menyimpang. 9 tahun yang lalu, salah satu teman pria, dia mengajukan pertanyaan yang saya tidak bisa menjawabnya. Dia bilang bahwa Islam atau Kristen atau Yahudi dimulai dengan inses. Itu sebabnya saya teringat pertanyaan ketika Anda berbicara tentang inses. Di zaman Nabi Adam, putranya menikahi anak perempuannya. Apa jawabannya untuk pertanyaan ini? Semua agama dimulai dengan inses. Itu yang dikatakannya. Sekarang apa jawaban untuk hal ini yang masuk akal? Sejauh yang saya tahu, waktu itu saya tidak ada di sana. Tapi karena Anda melakukan inses sekarang, ada begitu banyak inses di dunia barat. Anda membaca jumlah kasus yang diberikan oleh orang Amerika. Di antara mereka melakukan inses dengan anak-anak perempuan mereka sendiri. Anak perempuan yang belum dewasa, 3 tahun, 5 tahun. Dengar, Anda punya masalah sekarang. Jangan memikirkan tentang jutaan tahun yang lalu. Apa yang terjadi dan bagaimana hal itu dimulai. Saya tidak tahu, saya waktu itu tidak di sana. Tapi saya akan bertanya, cari tahu dan kita akan membahasnya. Kita mencari tahu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana Anda bisa membiarkan hal ini terjadi. Saat ini, kalian melakukan incest. Semua orang. Dan hampir di setiap negara, Anda pasti akan menemukan tingkat incest naik dan naik. Pelecehan seksual pada anak-anak akan naik terus. Kami khawatir tentang hal itu. Dan sekarang, saya ingin tahu apa yang akan Anda lakukan terhadap orang itu. Hukum Anda, apa katanya? Kalian orang Amerika, kalian orang Kristen, kalian orang Buddha. Sanksi apa yang diberikan kepada orang yang melakukan incest dengan putrinya menurut hukum Anda? Islam bilang penggal kepalanya. Islam punya jawabannya. Kalian, apa yang Anda katakan? Apa yang Adam dan putranya Kabil dan Habil lakukan itu, saya tidak tahu, saya tidak mau tahu. Tidak ada dalam Al-Quran yang mengatakan tentang menikahi saudara mereka atau apapun juga. Saya tidak mengerti itu. Jadi, saya tidak peduli pada Anda. Apa Anda melakukan incest? Dan karena Anda tertarik dengan kehidupan itu ada di ujung lidah Anda. Saya menggunakannya karena Alkitab yang penuh incest. 4 jenis incest dalam buku pertama dari Alkitab. Jenis-jenis yang berbeda. Dia sekarang mendidik Anda apa yang Anda dapat lakukan. Jadi saya bilang, dia akan memprogram Anda. Oleh karena itu, menjauhlah dari mereka. Josh Bernard Shaw, dia mengatakan buku yang paling berbahaya di muka bumi. Josh Bernard Shaw, dia bilang simpan dan kunci. Anak-anak tidak boleh memiliki akses ke sana. Dan The Playing Truth Magazine, yang memberitahu bahwa banyak sensei akan memberikan Alkitab dan penggalian. Dan ini cara mengajari seks yang paling bagus buat anak-anak. Anda bahkan memulai topiknya dengan seks. Alkitab adalah buku. Jadi, orang itu menyajikan kebenaran pada sesamanya. Dia bilang, saya tahu mengapa Anda di sini. Izinkan saya membantu Anda incest dan incest. Mungkin terbersih niat jika Anda akan membenarkan. Alasannya adalah Anda akan membenarkan kakek moyang Anda jutaan tahun yang lalu. Jika mereka melakukan incest, berarti hal itu dibenarkan bagi Anda. Apakah itu alasan Anda untuk mengajukan pertanyaan ini? Oh, tidak. Itulah sebabnya saya katakan padanya. Apakah itu alasan Anda? Saya bilang Islam menyuruh penggal kepala Anda. Baiklah, sebelum saya menutup pertemuan ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada
Departemen Urusan Alkaf dan Islam, Pemerintah Sarja, Departemen Kebudayaan. Khusus kepada Pemerintah Sarja, terima kasih karena telah menyelenggarakan pertemuan ini secara mendadak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Sheraton Vision di Afat Radio yang telah mengumumkan pertemuan ini dari waktu ke waktu, dari pagi sampai siang hari ini, yang memberitahu saudara kita di sini untuk datang ke sini meskipun kami tidak bisa memasang pengumuman di surat kabar tentang kuliah yang diadakan di sini. Kemudian saya berterima kasih kepada Syekh Ahmad Didat karena telah menerima undangan untuk hadir di sini dan memberi manfaat bagi kita melalui pengalamannya dan juga pengetahuannya. Dan saya juga berterima kasih pada Anda karena telah mendengarkan dengan sabar ceramah ini dan menikmati kuliah yang telah diselenggarakan. Terakhir kami ucapkan terima kasih banyak.